Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa dengan saya Yuliatul Rahimah dengan rekan saya Siti Nur Azizah. Kami adalah mahasiswi program studi Magister Pendidikan Anak Usia Dini di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dalam mata kuliah Manajemen Kewirausahaan yang diampu oleh Profesor Dr. Hajah Erni Munastiwi, Magister Manajemen yang tentunya luar biasa. ya. Oke teman-teman, kali ini kita akan berdiskusi, berdialog mengenai tentang manajemen kewirausahaan dengan tema implementasi dan penerapan manajemen kewirausahaan. Menurut Mbak Azizah nih, apa aja sih yang ada dalam penerapan dan implementasi manajemen kewirausahaan itu, Kak? Ya, jadi sebelum menuju ke situ Kak, kita mengetahui terlebih dahulu mengenai apa itu usaha, perusahaan, dan juga badan usaha. Iya. Ya, yang pertama itu usaha ya Kak. Usaha adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk mendapatkan penghasilan. Nah, penghasilannya berupa apa? Bisa berupa uang maupun barang, seperti itu. Nah, tujuan usaha adalah hasil atau keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Itu yang dimaksud dengan usaha. Selanjutnya apa nih, Kak? Iya, jadi selanjutnya itu mengenai perusahaan Kak. Jadi setelah kita memahami tentang usaha, kita memahami juga tentang perusahaan. Nah, perusahaan itu adalah bagian teknisnya dari kesatuan organisasi modal yang dan tenaga kerja yang bertujuan menghasilkan barang atau jasa, seperti itu. Nah, setelah perusahaan kita mengacu kepada badan usaha. Oh, apa itu? Nah, badan usaha merupakan kesatuan yuridis dan ekonomis atau kesatuan organisasi yang mana terdiri atas faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari keuntungan. Jadi, dari badan usaha ini kita dapat mencari keuntungan. Keuntungannya berupa apa? Yang tadi, yaitu bisa berupa uang dan atau barang. Ya, Iya. seperti itu. Oh, seperti itu ya. Iya. Tentang apa saja yang ada dalam perencanaan dan implementasi dalam wirausaha Iya. atau manajemen wirausahaan. Tapi Kak Yuli, dalam usaha itu kita pasti mengalami sebuah dinamika Kak. Jadi menurut Kak Yuli nih, dinamika dalam usaha itu seperti apa sih? Benar Kak, benar sekali bahwasanya dalam berwirausaha itu adanya dinamika Iya. usaha. Apa sih dinamika usaha itu? Dinamika usaha adalah perubahan yang selalu bergerak secara dinamis dari dorongan tenaga yang dimiliki. Nah, maksudnya apa ini Kak? Maksudnya perubahan apa? Perubahan ini apa sih? Iya. Perubahan di sini adalah perubahan yang dialami oleh perusahaan, naik dan turun, bisa pasang dan surut. Nah, itu yang dialami dalam perusahaan atau itu yang menjadi dinamika dalam usaha gitu. Jadi seperti naik turun atau pasang Ya, surutnya. itu intinya. Lalu ada macam-macamnya nggak nih Kak? Dalam dinamika usaha itu sendiri. Tentunya ada beberapa macam mengenai dinamika usaha. Yang pertama yaitu kepailitan. Bukan kepailitan atau Bukan. kepahitan ya? Bukan. Kepailitan ini berasal dari kata pailit. Pailit ini artinya bangkrut. Perusahaan ini mengalami kerugian di mana dia mengalami down, dia terikat hutang piutang sehingga dia mengalami bangkrut. Terus lalu ada lagi Ada selanjutnya yaitu lakuidasi. apa itu? Lakuidasi ini adalah suatu penutupan atau di sini tuh penutupan aset-aset perusahaan. Nah, maksudnya apa? Jadi perusahaan yang mengalami bangkrut, mengalami kerugian besar sehingga harus membayar hutang piutangnya, sehingga perusahaan tersebut menutup perusahaan, ya kan? Nah, dari situ perusahaan bisa menjual aset berharga, sehingga bagaimana untuk menutup hutang-hutangnya tersebut. Nah, itu yang dialami dalam dinamika usaha. Yang kedua, Lalu ada lagi Kak? selanjutnya yaitu reorganisasi. Oh iya, Ya. reorganisasi. Nah, tentunya dalam berwirausaha itu adanya semangat ya. Iya. Harus ada semangat dimana ketika kita sudah Di bawah ya, di sudah bawah, down. ketika kita sudah mengalami kebangkrutan, mereka harus bisa bangkit gitu. Reorganisasi. Di sini adanya reorganisasi. Reorganisasi di sini adalah perubahan atau dia bisa bergerak lebih maju daripada sebelumnya. Dan di Lalu sini inovasi tentunya ya Kak ya. reorganisasi di sini perubahan ini dalam arti luas, yaitu perubahan yang mengenai timbangan atau susunan tertentu, baik yang menyangkut struktur organisasi perusahaan maupun struktur modal.
dari suatu perusahaan. Nah, itu yang direorganisasi kembali gitu. Nah, dari bentuk macam-macam dinamika dan arti dinamika tadi, tentunya adanya cara menanggulangi dalam dinamika tersebut. Mbak Aziza nih, apa sih cara menanggulangi dinamika usaha? Gitu. Jadi cara menanggulangi dinamika jika dinamika atau usaha kita sedang surut atau lemah, itu ada beberapa hal yang dapat kita lakukan dalam bangkrut. Kan kita harus semangat nih, harus bangkit kembali gitu kan. Berusaha kembali. Yang pertama itu mempertahankan dan membuka usaha baru, Kak. Jadi di situ kita harus bertahan. Bagaimana caranya? Kita harus mengetahui nih masalah apa yang kemarin itu menjadi dampak atau menjadi kita di bawah seperti itu. Jadi diperbaiki. Diperbaiki. Kemudian berusaha lagi. Terus jadi bisa juga sebagai bisa juga membuka usaha baru agar lebih inovasi lagi gitu. Misalnya apa? Yang kedua itu mempertahankan operasi usaha, di mana wirausahawan harus mengetahui hal-hal yang dapat menimbulkan masalah gitu. Jadi kalau wirausahawan ini sudah mengetahui masalah-masalah yang dapat ditimbulkan kemarin itu, dia tidak akan mengulangi lagi gitu kan. Jadi lebih berhati-hati dan juga lebih berinovasi lagi dalam berusaha. Sehingga tetap mempertahankan operasi usaha. Iya, tentunya. Jadi tidak masih kita down nih di bawah nih terus kita menyerah, itu tidak seperti itu. Jadi kita harus semangat gitu, kembali. Terus ada lagi menurut Kak Yuni apa lagi Kak? Satu lagi, Iya, yaitu memulai usaha awal. Walaupun perusahaan itu sudah mengalami kebangkrutan, kerugian besar, tapi perusahaan itu tetap bagaimana memulai usaha awal kembali, di mana dia harus mencari modal kembali, kemudian dia bangkit kembali, menyusun dari beberapa struktural seperti itu Kak. Jadi adanya memulai usaha awal kembali. Selanjutnya teman-teman, ini adalah salah satu bentuk usaha yang dimiliki oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yaitu University Hotel. Kita lihat cuplikan berikut ini. Nah, itulah tadi cuplikan mengenai University Hotel yang merupakan salah satu bentuk usaha yang dimiliki oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, kesimpulannya apa nih Kak? Jadi kesimpulannya dalam usaha itu pasti mengalami dinamika ya Kak ya. Contohnya ada di University Hotel yang ada di UIN Sunan Kalijaga itu. Nah, di mana dinamika tersebut itu seperti kemarin Kak, waktu adanya pasang surut ya pastinya ya University Hotel. Apa nih contohnya tadi? Contohnya saat pandemi Kak, kurangnya pengunjung di hotel ya. Oke teman-teman, itulah tadi pembahasan yang sudah kita bahas. Semoga bermanfaat Dan kita mohon maaf jika terdapat kesalahan maupun kekurangan. Iya. Kita pamit undur diri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.